tapi mungkin masih dalam apa namanya atau mungkin dulu udah ada berita bisa jadi kan sehingga ada terdeteksi kenakalannya. Nah, tetapi apapun itu yang jelas bahwa uh, bukan hanya karena kemudian kita dicap sebagai kelurahan yang hitam, tetapi memang semata-mata kita ingin berbuat untuk mengembalikan kelurahan ini menjadi kelurahan yang betul-betul bisa menjadi contoh bagi kelurahan-kelurahan yang lain, tentu dalam hal-hal yang positif. Nah, untuk itu semua, nah kita hadir ini, mari kita berdiskusi, mari kita sumbang saran ya, walaupun ada yang mau ada gagasan yang lebih baik, ada gagasan yang kira-kira menarik, mari diungkapkan satu dua dan sebagainya, sehingga ini nanti kita akan ramu dalam sebuah konsep besar lahirnya Balai Kreatif di Kelurahan Tembige dengan konten-konten yang menarik, yang mendorong masyarakat atau generasi muda ke arah perubahan yang lebih baik, baik itu secara moral maupun secara ekonomi. Nah, ini kira-kira yang terpikir, tapi mohon maaf Pak Lurah, ini mungkin hanya otak saya saja yang muter-muter ini. Saya tidak tahu, belum tahu ini sejauh mana kira-kira apa hal-hal yang mungkin menarik bisa disampaikan. Karena saya yakin ini tentu Pak Lurah punya pemikiran, apalagi ini saudara kita ini Pak Haji Lalu Budi yang sudah sekian lama punya pengalaman duduk di sebagai wakil rakyat, tentu punya gagasan-gagasan, punya masukan-masukan untuk rencana itu. Ada Pak Haji Indra yang hari ini juga memfasilitasi terselenggaranya pertemuan ini bersama Kak Tuan Haji Johan ini. Ya, tentu kita mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya untuk beliau. Jadi beliau-beliau ini juga tentu akan memiliki satu hasrat, satu apa namanya memberikan satu peluang, karena beliau ini duduk misalkan Pak Lalu Budi ini di DPR Provinsi NTB. Tentu beliau memiliki informasi-informasi yang mungkin bisa menjadi peluang bagi kita yang bisa kita tangkap untuk melaksanakan satu aktivitas maupun kegiatan. Nah, barangkali Mataram. Yang pertama mungkin ini mohon dari Pak Lurah untuk bisa memberikan sedikit pengantar sebagai pemantik, lalu kemudian nanti siapa saja yang mungkin bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran, dan tentu ada ide-ide segar yang bisa ditangkap. Kami persilahkan Pak Lurah. Kemudian pemuda-pemuda zaman dulu, sapaannya Pak Jem tadi kepada senior Karang Taruna. Kemudian yang kami hormati juga pemuda-pemuda zaman sekarang, Pak Ketua Karang Taruna Benteng Pemuda beserta segenap anggota, bapak-bapak kepala lingkungan yang berkesempatan hadir. Singkatnya, hadirin semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti yang disampaikan Mi John, ini pertemuan ketiga silaturahmi kita dengan para alumni Semeton Benteng Pemuda, masih dalam satu konsep, satu kata, Balai Kreatif. Jadi kalau tadi sebelum kita duduk di depan, kita sempat berdiskusi sama Pak Agus, ada satu potensi kita mungkin yang akan menjadi pilot proyeknya. Walaupun kita punya banyak potensi, tapi kita harus punya satu potensi unggulan supaya kita bisa fokus ke apa yang kita kembangkan. Jadi kami dulu pernah sekolah di Bandung, Pak. Jadi Bandung itu kota fashion, kota mode. Kalau orang Indonesia bilang Paris Panjapa.
Jadi mode-mode kostum napi yang kekinian itu lahir dari Bandung. Ternyata itu salah satu potensi kota Bandung. Pulang kuliah jalan-jalan di gazebo. Gazebo itu etalasenya kota Bandung. Sama dengan Rembige, mungkin Rembige ini punya potensi kuliner sate Rembige yang enak. Ngegutu Timur, mohon maaf, di Rembige Timur ada zikir zaman, ada kelompok budaya sasnya, kue banyak, tapi etalasenya yang kita belum punya. Kalau kita punya etalase, semua potensi kita kembangkan di satu tempat, insya Allah akan menjadi daya tarik seperti yang disampaikan Johan tadi. Kalau sudah rame, insya Allah banyak yang akan datang. Jadi kami punya data, nanti Mejon mudah-mudahan nanti jadi modalnya balai kreatif untuk mengkreasi ya, apa saja yang menjadi usulan. Hadir juga bapak-bapak dewan kita yang siap mensupport mungkin. Kalau kami dari dana, jadi kalau keinginan masyarakat kita banyak, tapi yang boleh kita laksanakan itu terbatas, itu jadi kendala kami. Dan kami sudah data yang sudah bersedia sekitar 72, tapi kami tidak tahu nanti yang lolos atau yang mau datang itu kita tidak tahu. Yang mohon izin sekaligus sebagai informasi, mungkin di Masjid Baitur Rahman nanti ada keramaian, kerumunan, itu adalah kegiatan kami bersama Puskesmas Selaparang sama pemerintah Kecamatan Selaparang. Mungkin itu yang dapat kami. Sudah lama menghilang beberapa puluh tahun di Pulau Seberang, ini kembali ke kandang. Nah, mudah-mudahan kami persilahkan Pak Haji Lalu Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Saya ini beliau lah yang membentuk karakter saya seperti sekarang ini. Jadi alhamdulillah kami tinggal bersama waktu itu di kompleks sekolahan Cina di Cakre gitu. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati senior dan rekan-rekan junior, karena saya juga dulu pernah menjadi pengurus Karang Taruna di Desa Rembige niki, Kelurahan Rembige niki nggih, bersama Kak Pen waktu itu. Haji Pen, Asekda. Terus kemudian bersama beliau juga saya ikut juga di Mataram Ria bersama beliau. Jadi banyak proses-proses pembelajaran yang diajarkan oleh senior-senior ini gitu. Dan alhamdulillah 93 tiang ke Sumbawa. Nah, jadi alhamdulillah di sana yang bisnis dan kemudian menjadi anggota DPR seperti Pak Haji Indra. 3 periode yang di sana, semua jabatan alhamdulillah yang sudah pegang. Sekretaris komisi pertama, kemudian ketua komisi 2, dan alhamdulillah yang terakhir angkat 16 dengan Sasak nih jadi ketua DPR di Sumbawa. Tiang sudah itu satu-satunya orang Sasak yang jadi ketua DPRD di Kabupaten Sumbawa. Di teluk periode yang di sana. Dan kemudian alhamdulillah karena sudah 3 periode kita lakukan regenerasi dan waalaikumsalam silam kaitan dengan dapil kita ini gitu. Nah jadi itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Nama saya Haji Lalu Budi Suryata dan kemudian saya tinggal di Jalan Halmahera 53X Rembige Timur. Nah, perbatasan antara Gegutu Barat ke Timur, nah di situ yang tinggal. Oke? Jadi kejepit bahasa Spanyol ini. Keselit lah bahasa Lombok nanti. Enggak. Nah, jadi di ujung tanduk itulah saya tinggal di sana. Jadi alhamdulillah yang sudah banyak mendengar dan kemudian mencermati apa yang menjadi gagasan pemikiran teman-teman. Saya pikir saya tidak perlu banyak berbicara karena peluru Niki sudah ahlinya begitu ya. Apalagi Mas Agus itu pelaku pariwisata beliau gitu. Tetapi yang paling penting yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa saat ini kita di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menggagas dan insya Allah akan kita paripurnakan mungkin selesai lebaran ya, ada perda tentang desa wisata. Jadi dalam rangka menyambut apa yang menjadi gagasan pemikiran teman-teman termasuk yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi gitu.
Nah, mengiringi 99 desa wisata yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dan Rembige adalah salah satu di antaranya, ya. Nah, dengan adanya desa wisata ini yang minimal ada perhatian, pedulian pemerintah, ya, yang bisa memberikan akses berupa amenitas seperti yang dijelaskan tadi, sarana prasarana fasilitas yang ada, kemudian bagaimana kemudian atraksi yang dimunculkan, yang kemudian disupport oleh pemerintah daerah. Karena ada ruang anggaran di situ ketika kemudian sebuah daerah atau wilayah itu ditetapkan sebagai desa wisata. Dan alhamdulillah Rembige salah satu di antaranya. Itu yang pertama. Sate goyang lidah kan di Turki, kita lihat itu ada di YouTube itu. Jadi inilah apa namanya proses-proses pemasaran yang tidak perlu kita ajarkan kepada masyarakat kita, tetapi mereka sudah cerdas melakukan itu gitu. Bahkan Rembige dia dikenal kenapa? Karena macetnya. Macet. Karena di situ orang enak, banyak pembelinya gitu. Ya. Jadi semua unggulan komparatif untuk menjadikan kelurahan Rembige itu sebagai daerah destinasi wisata itu sudah terpenuhi sejak lama gitu. Tinggal bagaimana sekarang kita mengorganisir itu, ya, dengan mendorong gitu kearifan lokal yang kita miliki. Gitu. Jangan kemudian kita mendorong sesuatu yang sudah ada, yang belum ada yang kita dorong. Ya, tadi Mas Agus sudah cerdas juga diskusi abur di situ, orang datang selfie di situ dan kemudian terkenal di seluruh dunia. Ya. Nah, jadi saat ini adalah momentum yang sangat saya pikir penting dan strategis untuk kita dorong agar kelurahan kita ini menjadi kelurahan ya jauh lebih maju lah dari sebelumnya dengan mendorong pekat kita gitu. Masih sangat minim di situ gitu. Ini kan nanti apa namanya trigger-triggernya dikuasai oleh sekelompok orang tertentu saja gitu, yang sudah mapan gitu, yang berbisnis di situ gitu. Ya, oleh karena itu inilah ruangnya gitu. Keterlibatan masyarakat kita dorong itu, apalagi kemudian diperkuat dengan regulasi yang memungkinkan untuk itu untuk lebih berkembang jauh lebih baik ke depan. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang perlu juga saya tekankan menjadi masukan kita semua. Balik kreatif adalah merupakan tempat yang sangat penting dan strategis ke depan, karena disitulah tempat kita saling bertukar pikiran, ya, untuk kemudian melahirkan konsep-konsep pemikiran yang membumi begitu aja, jangan hanya dibicarakan saja, tetapi harus ditindaklanjuti, gitu, ya kan? Jadi sekali lagi saya apresiasi balik kreatif. Kemudian hal yang paling penting juga menjadi perhatian kita semua adalah karena ini dari desa kita, kelurahan kita adalah merupakan bagian dari wisata, ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka tanggung jawab kita semua gitu, terutama terhadap kebersihannya gitu. Saya melihat di sini belum ada tempat pembuangan akhir sampah sementara gitu, yang mesti harus didorong gitu, dan kali-kalinya juga mesti harus juga dirawat dengan baik begitu. Ya, ambil contoh seperti teman-teman kita di Jawa, karena mereka sudah berhasil. Bapak klik di YouTube sudah kelihatan tuh, ya, banyak sekali daerah-daerah wisata yang hanya menjual kali atau bahasa Jawanya berangnya gitu. Dan mereka berhasil gitu, ya. Ketika itu tumbuh, objek wisata itu tumbuh, maka kuliner dengan sendirinya akan tumbuh. Oleh karena itu saya pikir semua sudah tersedia di situ. Kita memiliki keunggulan akses, amenitas seperti tadi, fasilitas-fasilitas pendukung sudah tersedia, kemudian atraksi tadi disebutkan oleh Pak Lurah juga lengkap ada di situ, ya. Tinggal kita mendorong itu. Nah, salah satu solusi dalam rangka mendorong itu adalah kita punya wakil rakyat yang ada di wilayah kita. Oleh karena itu, silakan Pak. Wakil rakyat itu tidak boleh satu gitu, ya, harus banyak minimal 2 lah, ya, sehingga kemudian program pokir mereka itu bisa diberikan, dialokasikan ke wilayah dapilnya gitu, ya. Karena rugi suatu wilayah kalau dia tidak punya anggota DPRD, karena anggota DPRD saat ini di era milenial sekarang ini dia melekat program aspirasinya dan kuotanya sudah ada gitu, ya kan? Nah, karena saya juga dilahirkan di sini, dibesarkan juga di sini, ya, banyak senior saya yang membentuk watak kita kemudian bisa survive seperti sekarang ini gitu, seperti Niki Dr. Smile kata Haji Johan dari dulu, ya, beliau ini saya sering di rumah beliau, banyak belajar dari beliau gitu. Jadi saya pikir kita tidak kekurangan apapun di sini untuk kita lebih maju, ya. Apalagi kemudian DPR-nya lebih gitu misalnya, satu kursi gitu, kenapa tidak gitu, ya. Dan saya punya pengalaman di dapil saya pada saat itu di dapil 4 di Sumbawa itu, kalau boleh ini saya sharing karena saya melihat potensi yang besar di situ, ya. Karena salah satu
harapan kita dalam rangka percepatan pengembangan pariwisata di wilayah kita itu tidak lepas dari dana gitu, ya, program dana gitu dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Nah, salah satu pintunya adalah melalui pokir anggota DPRD baik kabupaten maupun provinsi. Saya pikir teman-teman sudah sangat memahami itu gitu. Dan bahkan program aspirasi sudah turun saat ini gitu ya. Di sini seperti Pak, sehingga kemudian bisa didorong push 50% anggarannya di kelurahan kita. Luar biasa gitu. Apapun yang Bapak programkan, apapun Bapak rencanakan itu tidak sulit gitu kalau kita punya anggota DPRD di situ, asal dengan catatan dia komitmen untuk dapilnya gitu. Karena biasanya kami di mana kami tinggal itu ibarat buin katanya orang Sumbawa itu sumur itu. Pasti di situ rumputnya lebih banyak gitu. Karena programnya masih di situ. Banyak di situ di dapilnya gitu. Nggak mungkin akan keluar kan ya. Contoh seperti saya di provinsi gitu. Harus ada MOU Pak dengan anggota DPRD dari dapil ini untuk kemudian kami saling share. Menjadi hajat kita ini akan bisa ditindaklanjuti. Selanjutnya kami persilahkan ini Bapak Haji Indra Setiadi ini selaku tuan rumah yang memfasilitasi acara ini bisa berjalan saat ada yang panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat kami ini dalam rangka yang paling penting itu adalah silaturahmi. Jadi yang mungkin hanya sekedar menambahkan nih, jadi namun yang menambahkan mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah bukan hanya pembangunan secara fisik, tapi yang sangat penting adalah pembangunan kejiwaan, pembangunan spirit kita. Ini mungkin yang bisa tambahkan. Jadi dengan berkat kekumpulan kita sekarang ini, bagaimana kita mempererat semangat kebersamaan kita, semangat persatuan kita, karena ini adalah suatu modal yang kita rencanakan. Tapi kalau kita tidak bersama-sama maka akan berat. Jadi potensi kita di Kelurahan Rebige ini luar biasa. Jadi ada anggota dewan kita dari dari provinsi juga sudah ada, dan tokoh-tokoh senior kita yang di Karang Taruna, alumni Karang Taruna itu betul-betul memberikan spirit kita, memberikan semangat kita untuk sama-sama membangun, sama-sama berjuang bagaimana kelurahan kita ini betul-betul punya kemajuan baik dalam bentuk kesejahteraan maupun kedamaian. Tentunya yang kita harapkan bagaimana semangat kebersamaan kita antar keluarga, antar warga betul-betul ini kita pupuk karena susah untuk bersama-sama. Jadi beberapa puluh tahun itu tidak pernah bisa terrealisasi ada anggota dewan yang berhasil dari kelurahan kita. Nah, ini betul-betul siapa yang kita orbitkan jadi anggota dewan. Kita sepakat, kita berunding. Entah itu siapapun. Dan kita harus objektif mencalonkan siapapun yang pantas, yang punya kredibilitas di masyarakat, yang amanah, yang betul-betul mampu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan kita terutama di Kelurahan Rebige. Jadi kita punya gelas, itu sudah ada kopinya, sudah ada gulanya, sudah ada airnya. Tinggal kita butuh sendok kecil untuk mengaduknya sehingga dia menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan sangat serius sudah kita lalui ya. Saya sebagai pengundang yang diamanahkan oleh suasana dan keadaan ya. Ini kita begitu banyak yang hadir 110-an. Tapi saya ingin mencoba memperkenalkan saja dulu ya.
Yang saya undang ini pertama adalah dari alumni Karang Taruna yang periode yang cukup tua. Saya persilahkan berdiri. Siapa-siapa yang merasa dari pengurus Karang Taruna senior? Siapa yang hadir? Mbak Nan. Siapa lagi? Was Ujang ya, main sepak bola. Kemudian Mas Badran, siapa? Ya, sudah ditonton ya, sudah lihat. Mbak Darwati tidak jadi datang. Pak Sukirman, oke. Sekali belum dapat restu dari senior Karang Taruna sehingga belum jadi. Kita restui dan kita doakan insya Allah setahun 2 tahun ke depan dia jadi kepala dinas. Ya, ini kader daripada Benteng. Mitra-mitra kita dulu ketika bergerak di bidang keagamaan, kita berkolaborasi dengan Karang Taruna dan tidak pernah terpisah. Remaja yang di luar dibina Karang Taruna, yang di dalam masjid dibina oleh remaja masjid, dan kita selalu berkolaborasi ya. Dan tidak, kalau bahasanya Pak Budi, ini sekarang eranya kita membangun sinergi ya. Jadi saatnya kita apa namanya Pak? Yang sekarang siapa ya? Bisa angkat sebut nama dulu dari Pak Haji Hadi? Boleh? Siap? Pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran senior panitia pada sore hari ini, yang dimana alhamdulillah kita dikumpulkan bersama untuk bagaimana kita saling menguatkan silaturahmi dan bersinergi dan berkolaborasi katanya tadi. Oleh karena itu, izinkan saya sebagai Ketua Karang Taruna memperkenalkan diri. Kami terbentuk di tahun 2020 di awal Maret, dan dalam kegiatan kami berkegiatan dan tiba-tiba ada suatu hal yang menyebabkan agak jarangnya kegiatan tersebut karena virus yang berkepanjangan seperti yang sekarang itu corona. Baik, tiang haji saya adalah Saudara Wildan, Bendahara Saudari Ani, dan ada rekan-rekan dari masing-masing kepengurusan yang membidangi masing-masing koordinator yang ada di Karang tersebut. Silahkan berdiri teman-teman yang sudah ada di sini. Silahkan dari Karang Taruna, silahkan berdiri. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, remaja Rembige Timur. Sekarang di ujung paling timur Rembige ada namanya Greget. Nah, ini gerakan remaja Gegutu Timur. Ketua Greget ini Saudara Rahim. Tentang rencana yang sudah dikerjakan barangkali. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih yang sampaikan kepada Sohibul Hajat yang sudah mengundang kami. Baik, kami di sini di Gerakan Remaja Gegutu Timur atau singkatan dari Greget. Kami di sini berkegiatan. Alhamdulillah kami dilantik pas 17 Agustus. Jadi kurang lebih tiang menjabat sampai saat ini kurang lebih 10 sampai 9 bulan. Jadi baru-baru. Alhamdulillah capaian kami di Greget ini terutama dari masing-masing bidang. Ada bidang kebudayaan, ada bidang keagamaan, ada bidang pendidikan, dan ada bidang ekonomi. Jadi di masing-masing bidang itu alhamdulillah sudah mempunyai masing-masing kegiatan. Alhamdulillah dari bidang keagamaan sudah melaksanakan kegiatannya, yaitu merangkul anak yang apa istilahnya mural ya untuk memural. Mereka sudah berkegiatan memural gang-gang yang ada di lingkungan Gegutu Timur. Bisa penunggu sanamian bisa seriuk niki di gang, terutama di gang masjid sudah kita mural di sana. Yang selanjutnya nanti inventaris yang sudah kita miliki, yang sudah kita dikasih dari kelurahan, baik dari kelurahan maupun dari aspirasi dewan berupa terop, porsi, itu kita manfaatkan jadi tambahan namanya kelompok belajar kekinian, yang di sana kita mengajarkan adik-adik kita dari tingkat SD sampai SMP. Kita mengajarkan mata pelajaran atau
apa istilahnya, apa yang mereka belum paham di sekolah dasar atau di SMP-nya, itu kita tambahkan di sana. Nah, alhamdulillah ada tutor-tutornya dari teman-teman mahasiswa yang ada di lingkungan Gegutu Timur. Dan untuk merintis, untuk yang hadir di sini, alhamdulillah di sana ada pembina kita. Coba silahkan dari Greget, ada yang bisa berdiri untuk dikenal. Oh iya, iya. Kemarin kita undang khusus ya, tapi tidak ada bawa dari Greget banyak ya. Iya, sudah kita. Oke, lanjut. Baik, kami lanjut nih. Ya, untuk di bidang pendidikan ini. Ya. Ada juga ini Haji Wil yang 2 periode juga di DPR Lombok Barat ya. Ini juga hadir. Mudah-mudahan ke depan bisa nyalon bupati dari Lombok Barat, punya potensi juga ya. Ada siapa lagi boleh? Mami Lesmana ya, Ketua Karang Taruna Sakreang dulu. Mitra kerja kita juga ada, beliau tinggal di sini juga. Masih banyak yang tidak kalah penting dan perlu diingat yang hadir juga di sini banyak itu adalah tim relawan, relasi. Relasi itu dulu adalah relawan Indra Sutiadi. Dialah yang kemudian bergerak menggagas dan mensukseskan terpilihnya Indra Sutiadi. Dan alhamdulillah 2 tahun sekarang ini sejak dia dilantik, kemudian beberapa usaha-usaha, kelompok-kelompok usaha, baik melalui rombong, kemudian ada juga yang mandiri, beberapa kelompok dengan bantuan permodalan dan sebagainya. Jadi hampir 2M ya per tahun. Jadi kira-kira selama Pak Indra ini di sini, ya mudah-mudahan sampai tahun ini 4 miliar ya. Kapan lagi kita mendengar sudah ada seperti itu. Dan tim yang bekerja, yang peduli untuk membantu, ya merumuskan, karena ini uang tidak dipegang oleh kita, tetapi disalurkan ke instansi masing-masing untuk dilaksanakan. Kalau kita membuat program pengembangan usaha, maka akan dibina oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Ketika kita ngajukan Bronjong Kali, maka akan dikelola oleh PU dan sebagainya. Dan itu dari Pak Indra tidak, tetapi beliau-beliau ini yang bekerja siang dan malam. Pak Junaidi barangkali kami persilahkan ini tokoh relasi, semangat kolaborasi itu, maka ini akan menjadi sangat luar biasa ke depan. Saya rasa tidak adalah desa lain, kelurahan lain yang bisa menguasai NTB itu, karena pusat kota NTB itu hanya 1 kilometer dari Rembige. Ke depan, maka kitalah semua yang kita punya lebih mudah sebenarnya, tapi mungkin punya kisi-kisi atau kisi-kisi yang bisa kita masuki. Kita berikan kesempatan dari wakil sekretaris Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Saudara Haji Iskandar. Silakan. Menjadi anggota atau ketua dewan di Sumbawa. Dalam pikiran saya kok lalu bisa jadi ketua dewan di Sumbawa, lalu lagi. Tapi pertanyaan itu berlalu begitu saja. Ketika beliau berkarir di DPRD provinsi, saya sering juga rapat dengan beliau terkait dengan beberapa program, tapi saya belum tahu. Lalu Budi ini kakaknya lalu Adun, ya itu kemarin sempat ketemu di bandara dengan beliau dan saya tanyakan itu, ternyata betul ini lalu Budi Suryate yang dulu tinggal di Dasan Lekong, gitu Pak Lalu nih. Alhamdulillah, jadi kader-kader Rembige memang luar biasa untuk pembangunan NTB ke depan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sebenarnya mungkin tahun depan mungkin bisa ikut. Selanjutnya saya sampaikan, saya informasikan bahwa sejak tanggal 23 Bapak Ibu saya sudah dimutasi di Bapeda di bagian ekonomi, Kabid Ekonomi, dan kebetulan di Kabid Ekonomi ini adalah membawahi bidang kepariwisataan. Ya, kepariwisataan saya kawal full untuk pengembangannya ke depan. Ya. Mohon doa dari teman-teman sekalian, semoga ini dapat kita laksanakan berjalan dengan baik
Dan apa yang disampaikan Pak Indra tadi, mungkin ada lagi anggota Dewan dari NPG, itu kami sangat bangga. Diundang pun di grup. Wabarakatuh. Siapa lagi? Ada lagi? Temu dengan waktu, maka kita akan berpisah dengan waktu. Sehingga mau tidak mau ya kita harus mengakhiri acara silaturahmi pada sore hari ini, dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita hajatkan ini akan bisa terlaksana. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan tadi itu untuk menjadi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.